Anak kode sudah pada datang nih, sudah kumpul. Rapat. Ini ada mantap. Perel Bramasta. Iya tuh. Ada dewan juga tuh. Kita yang dari Muara Gembong, ya. Nyasar ya. Lah ngapain kadang congok dia? Dari Muara Gembong. Tuh. Kita nih, ya, kode kita udah coba mungkin, ya tuh, ya, tuh ada kode kita, benar, amat datang, ya. Oke guys, ya, ngomong apa dia lagi? kita udah sampai di Saung Bambu guys. Iya, dalam rangka acara apa? Kita akan berjumpa dengan dewan kita, dewan dari Republik Indonesia DPR RI. Dengan Perel Bramasta dan juga ayahnya Om Ipan Padilla bersama Pan. Iya. Ya, siap. Ada juga Baja dan teman-teman lainnya yang hadir. Jadi sebelumnya terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin yang lebih punya wewenang untuk ngomong, Pak Ivan langsung. Silakan Pak. Buat ngobrol. Oke, makasih Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena siang hari ini, alhamdulillah cerah ya Pak ya, Bu ya. Kita bisa kumpul di sini. Bapak saya tahu Ibu banyak yang jauh-jauh tempatnya, tapi meluangkan waktu di sini untuk bisa Dewan Pembina dari Sahabat Verel dan juga tim pemenangan Verel. Sedikit banyak ingin memberitahukan agenda kita hari ini, bahwa hari ini kita kumpul untuk silaturahmi yang pertama 6 kecamatan ya, Ya siap. Bang Edo ya. Iya 6 kecamatan. 6 kecamatan ya, 6 kecamatan dan juga 36 desa. 36 desa Bang Edo ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin saya sedikit memberikan prolog. Kenapa sih hari ini kita ingin silaturahmi? Jadi latar belakangnya dulu kenapa Verel ingin masuk dunia politik. Mungkin itu yang perlu tahu, karena waktu kita sosialisasi dengan masyarakat tentunya kan akan banyak ya pertanyaan. Kalau teknik bagaimana memikat masyarakat untuk bisa memilih calon kita, itu saya rasa Bapak dan Ibu jauh lebih piawai lah daripada kami, karena setiap acara yang berbeda-beda dalam melakukan. Tapi di sini sedikit banyak saya ingin memberikan latar belakangnya dulu supaya gambarannya jelas. Nanti pada saat datang tinggal mungkin kita lebih ke seremoninya nanti ya Bu ya. Nah tadi Arif sudah jelaskan bahwa di tim kami ini yang pertama memang dikomandani sama saya sendiri sebagai orang tuanya. Karena saya tahu dunia politik ini dunia yang sangat berbeda dengan dunia seni ya. Di sini banyak orang seni saya dengar ya. Kang Boim ya, ada pegiat-pegiat seni mulai dari penyanyi, pemain, pemegang alat musik dan sebagainya. Jadi orang seni dan seorang artis dan seorang politisi itu sangat berbeda. Kebetulan saya sendiri juga dilahirkan, dibesarkan di dunia seni awalnya. Waktu itu saya berkiprah menjadi Abang Jakarta dulu, ketemu mamanya Verel juga di situ. Dan Verel alhamdulillah sampai saat ini dia juga berkiprah di dunia seni dan mendapatkan cukup banyak penghargaan dan keberhasilan dalam waktu. Tim pemenangan Verel sekaligus sahabat Verel, dan ada teman-temannya, sahabat-sahabat dekatnya, ada Arif, ada Baja. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
mangkana lazina akhda'u ma darajat sadaqallahul azim al-ayat. Sunat para calon yang saya hormati Bapak Ipan Fadilah sebagai orang tua, para master, ya alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita di haflah yang barakah ini. Semoga silaturahmi kita dijadikan silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan diri, nama saya adalah sekaligus Sekjen Kabupaten Bekasi Ormas Gerakan Anak Indonesia Baru dan juga Sekjen Apmiknas Asosiasi Pinjaman Mikro Nasional. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang oleh saudara saya. Kami dari perwakilan dari Kecamatan Muara Gembong yang berjumlah 6 desa, di antara Pantai Harapan Jaya, Desa Jaya Sakti, Sederhana, Pantai Bahagia, dan juga Pantai Mekar dan Pantai Bakti. Alhamdulillah hari ini hadir semua, dan juga kepada rekan-rekanku semua. Kami perwakilan dari Kecamatan Muara Gembong, ada satu hal Pak yang perlu saya pertanyakan, dan juga satu hal yang perlu saya wajangkan, bahwa memang betul kalau masuk di dunia politik itu sebenarnya amat kejam. Maafin apa ya, seorang PRL Bramasta, orang yang lugu, artinya orang yang benar-benar polos. Pas di saat beliau masuk ke dunia politik, enggak. Artinya walaupun misalkan ini orang baik, kalau kita tidak berusaha keras untuk membantu dan membelanya, udah otomatis akan dijolimi. Itulah politik. Makanya saya berharap mudah-mudahan rekan-rekan masing-masing kordes, baik di tingkat kecamatan yang berjumlah ada 6 kecamatan, berhubung Kabupaten Bekasi jumlahnya 23 kecamatan, ya jumlah desa, kalau desanya 180, kalau kelurahan cuma 7 gitu. Berhubung ini baru 16 desa ya dok? 36 desa ya? Iya 36 desa, berarti masih kurang. Insya Allah Pak, kami tidak akan tinggal diam. Seorang lugu ini yang untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR akan kami dukung. Saya yang kedua, ada yang perlu saya tanyakan Pak, antara visi dan misinya PRL ini. Betul, saya tidak mau yang namanya mendengarkan suatu ungkaran janji, tapi hanya perlu bukti. Karena kami ada yang di lapangan terjun benar-benar luar biasa Pak, saling sikut, saling gontok, bener nggak? Yang namanya orang di lapangan, jalan sana jalan sini, udah otomatis Pak, perjuangan itu benar-benar luar biasa. Makanya kami sebagai kordes tolong diperhatikan, di saat misalkan PRL terpilih sebagai Dewan DPR RI, kita minta sebagai bukti bahwa dia adalah antusias kepada tim kordes di Kabupaten Bekasi. Itu ya Pak. Saya berharap mudah-mudahan visi dan misinya insya Allah jelas. Soalnya saya dengar dari Bapak sendiri ya sebagai orang tuanya, bahwa PRL ini sebenarnya orang bocah lugu baru kemarin Pak, maaf ya, saya orang tua ya kan gitu. Kalau saya perhatikan dia masih lugu, artinya orang milenial lah ya, ini orang baik, maka kita dukunglah dengan cara baik. Insya Allah Allah akan meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin hanya itu saja Pak dari saya ya. Kapal laut, kapal selam, cakep orang Bekasi ngomong. Kapal laut, kapal selam, kurang kompak. Kapal laut, kapal selam, berjalan di rel kereta api, siang malam ya mikirin PRL selalu dambahan hati. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Suryadi. Ya, kelihatan sih dari gelangnya. Murid-murid ke sekolah-sekolah SMA, SMP saat ini kan saking marak ya Pak ya, namanya penyalahgunaan obat-obatan itu. Jadi itu yang coba kita ajarkan ke masyarakat, lebih kepada preventif.
bagaimana kaum muda ini masa depan anak-anak cucu kita bebas dari bahaya narkoba, Pak. Nanti kita boleh sama-sama turun. Lain Pak, kalau anak 2000-an sama anak kayak saya tahun 60-an beda. Neng, mundur. Neng. Penting tahu kali ya. Ya, ini Feral Pak. Jadi Bapak, Ibu, tadi saya sudah sedikit banyak menjelaskan latar belakang kenapa Feral masuk politik, kenapa akhirnya dia ingin meninggalkan dunia yang membesarkan dia selama ini, dunia entertain, untuk terjun di sini, bisa menjadi wakil bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kabupaten mundur ya. Nanti. Mundur ya, ntar ya. Oke. Pada siang hari ini para Bramasta calon dewan kita sudah hadir di antara kita semua. Kita langsung pada inti acara. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah menunggu langsung dari Feral kira-kira apa yang ingin diberikan sambutannya. Sebelum itu bapak-bapak, saya ada yel. Feral Bramasta. Pak. Mungkin ada yang masih tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak semua, abang-abang, saudara-saudara, ibu-ibu yang cantik. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya Feral mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga setelah hari ini kita semua bisa menjadi seperti keluarga, bisa bekerja sama-sama, bisa sama-sama sukses, membangun masa depan yang lebih indah, dan semoga insya Allah kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk sebelumnya. Mungkin sebelah mata ya ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang pada bilang, emang anak muda itu bisa apa sih, emang artis itu bisa apa sih? Tapi kalau aku justru pemikirannya kebalik. Aku untuk berpikir bukan karena rasa idealisme, justru karena aku anak muda, aku punya rasa nasionalisme. Dan justru karena aku anak muda, aku tidak ada kepikiran itu akan korupsi, akan apapun. Yang aku pikirin adalah bagaimana bisa menjaga amanat dari orang-orang yang dipercaya sama aku. Dan orang banyak yang bilang artis tuh bisa apa sih? Justru kebalik, justru karena kita artis, kita lebih dikenal masyarakat. Kalau misalnya amit-amit kita kena korupsi, kita apa, bapak-bapak ibu-ibu bisa kenal kita dari sosial media. Kita track recordnya jelas. Bapak-bapak ibu-ibu semua kenal keluarga aku seperti apa, kenal mama seperti apa, kenal papa seperti apa. Lebih baik sekarang kita tuh mempercayakan hak kita kepada orang yang kita kenal atau yang kita nggak kenal. Lebih baik yang kita kenal. Justru karena aku artis, aku tahu gimana rasanya kerja dari pagi sampai pagi. Kita bekerja dari keringat sendiri, nggak korupsi. Gimana capeknya kita bekerja, jadi kita bisa lebih menghargai harganya kerja keras dan mandiri. Justru karena aku artis, kita bisa mengerti itu semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin dari aku sekian itu aja. Kalau ada sesi tanya jawab boleh kita saling sharing. Tapi harapan aku ya semoga ibu-ibu, bapak-bapak di sini bisa membantu, mendoakan juga kita bisa bekerja sama-sama seperti keluarga. Kalau aku dari dulu selalu dididik sama papa, kalau sama orang itu kita jangan pernah anggap ada perbedaan sosial. Kita itu semua sama di mata Allah. Kita semua adalah keluarga, kita semua adalah saudara. Jadi ayo kita sama-sama bekerja membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Dari Kordes, Korcam, Udah, Agus. ada yang mau? Ada yang mau siapa? Tanya, komunikasi boleh. Ibu-ibu. Apapun boleh. Iya. Mau nanya pacar Feral siapa sekarang? Oh, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng. Nama saya Agus Soleh, nama aslinya. Gua sering dikenal Agus Seflen. Oke, Bro Agus. Iya. Oke, Bro Agus. Pekerjaan saya sebagai musisi, keyboardis. Kebetulan punya channel YouTube juga kayak Bang Edo.
Iya, namanya Agus Soflen Official. Ya alhamdulillah sudah 37 juta viewer. Tepuk tangan dong semuanya, keren loh. Saya di sini perwakilan dari Kordes Samudra Jaya, ya, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarupajaya yang kita tempatkan ini Desa Setiasih. Saya di sebelahnya. Yang saya mau tanyakan dan saya mewakili teman-teman juga, mungkin nanti juga ada teman-teman dari Kordes lain yang akan memberikan pertanyaan atau sambutannya. Dan kebetulan saya dan anak-anak saya, keluarga saya fans berat Ferel. Ya, bahkan ya salah satu TikTok beliau sering nggak pernah kelewat itu. Ya, nggak pernah kelewat. Yang ingin saya tanyakan juga di sini teman-teman ingin menanyakan visi misi daripada Bang Farel, ya sebagai caleg DPR Farel, ya Farel Bramasta ya, iya betul. Sebagai calon anggota Dewan DPR RI dari Partai PAN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh Bapak-Bapak Ibu tepuk tangan buat Bro Agus ini. Keren. Jujur aku senang banget, aku respect karena musisi itu adalah seniman juga ya. Banyak orang di Indonesia tuh salah mengartikan artis. Artis itu dipikir adalah selebriti, adalah public figure, tapi sebenarnya artis itu arti sesungguhnya adalah seniman. Jadi baik kita aktor, kita musisi, kita pelukis, itu semua adalah artis. Jadi sebelumnya terima kasih, itu pertanyaan yang sangat baik. Mungkin kalau aku ini sebagai anak muda ya, orangnya lebih simpel. Tidak mau banyak janji, tidak mau banyak berbicara, tapi harus lebih banyak bukti. Insya Allah dari contoh yang mama dan papa berikan sama aku sebagai anak muda, tentu visi aku adalah untuk membangun Indonesia yang lebih transparan. Karena menurut aku kejujuran itu sangat penting. Kita bisa aja ngaku-ngaku lulusan kuliah di luar negeri di mana, tapi kalau kepintaran kita gunakan untuk licik, untuk korupsi, buat apa? Jadi modal yang paling utama dalam bekerja apapun adalah kejujuran menurut aku. Apalagi ini kita menampung aspirasi bukan diri sendiri, tapi banyak orang dari wilayah Bekasi, Purwakarta, dan juga Karawang. Jadi yang pasti pertama, visi aku adalah untuk membangun sistem politik yang transparan dan juga yang jujur, yang tulus di DPR nanti insya Allah. Misinya seperti apa? Nah, kalau ngomong misi ini aku butuh bantuan dari teman-teman sekalian, dari saudara-saudara sekalian sebelumnya, karena ini adalah pekerjaan kolektif. Aku nggak bisa kerja sendiri. Aku di sini hanya mewakilkan apa yang menjadi aspirasi dan juga keluh kesah dari teman-teman sekalian. Jadi gunanya aku adalah sebagai penyambung lidah, sebagai memperjuangkan di Senayan nanti. Jadi kalau untuk misi, ayo kita sama-sama rundingkan nanti ke depannya. Kalau aku kepilih, insya Allah kita sama-sama membangun daerah ini lebih baik lagi lah. Amin. Ya, mungkin satu hal lagi yang disampaikan Farel itu memang bagaimana intinya anak-anak muda kita ya Pak ya, Bapak Ibu tadi saya bilang pasti kita mendorong anak-anak muda untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dari kita sebelumnya. Nah itu mungkin salah satu yang diharapkan Farel selalu bilang ke saya, bagaimana anak-anak muda ini bisa berpikir positif, berpikir kreatif, dan menjadi seorang yang sukses ke depannya. Itu mungkin salah satu. Jadi seperti apa, baik itu melalui UMKM, melalui pendidikan sekolah dan sebagainya, itu mungkin salah satunya ya. Sama satu lagi, tadi sempat Bro Agus ngomongin soal TikTok, YouTube ya. Itu menurut aku keren banget karena sekarang zaman itu sudah berkembang, dan aku sebagai orang yang bukan cuma mengamat dari luar, tapi aku sendiri menjalani bagaimana caranya membangun karir dari sosial media, dari YouTube, dari TikTok, dan aku berharap anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang tuh bisa menggunakan TikTok, YouTube menjadi platform untuk mencari rezeki dan juga menjadi karir, karena ekonomi sekarang kreatif dan itu yang harus kita kembangkan. Jadi sekarang tuh nggak usah kita misalnya capek-capek, oh kalau bekerja harus kepemikiran kayak zaman dulu, harus kerja jadi PNS, pegawai negeri. Zaman sekarang tuh udah terbuka, lapangan kerja udah banyak, dan aku sebagai artis, sebagai aktor, sebagai penggemar sosial media, insya Allah bisa membantu memberikan tips dan juga masukan-masukan biar bisa mendapatkan uang dari sosial media. Itu salah satu, dan yang sudah pernah dijalankan sama kami sama Farel ya. Itu ada namanya satu komunitas Farel tuh BDOT. Bukan duit orang tua. Oh.
Jadi BDOT itu bukan duit orang tua. Itu pada saat pandemi kemarin, di mana orang tuanya lagi, alhamdulillah sekarang sudah mudah-mudahan bisa survive ya. Tapi pada saat itu benar-benar drop, sehingga anak-anaknya juga terbawa susah keluarganya. Nah di situ kita coba bantu mereka dengan namanya BDOT. Nah itu Feral membuat sistem gimana anak-anak itu bisa mendapat penghasilan walaupun sebulan cuma 500.000, sejuta, tapi itu besar untuk mereka anak SMP SMA. Nah itu salah satu contoh yang dilakukan milenial untuk milenial lagi nantinya. Kurang lebih seperti itu Pak.